Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membuat menu dessert yang kekinian tapi anti mainstream. Kalau di luaran sana udah banyak yang membagikan resep aneka macam pie, mulai dari pie susu, pie buah, atau pie Milo, dan lain sebagainya. Di sini aku akan bikin resep pie yang beda dari yang lain, yaitu pie susu matcha. Dessert ini cocok banget buat temen ngeteh, ngopi, atau sekedar nongkrong-nongkrong cantik gitu. Dan pastinya anak kosan friendly karena alat dan bahannya sangat mudah ditemukan di dapur kalian. And now let's move on to the tutorial. Bahan untuk kulit pie yang pertama adalah tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang. Selanjutnya ada gula pasir, margarin, dan 1 butir telur. Ukuran kecil aja ya. Untuk isiannya aku pakai coklatos matcha, kalian bisa ganti dengan yang lainnya. Terus ada kental manis, maizena, 1 butir telur, dan perasan pandan. Oke, sekarang kita bikin dulu kulit pie-nya. Pertama masukkan terigu ke dalam wadah. Kemudian gula pasir, kalian bisa ganti ya dengan gula halus. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang masukkan margarin. Aduk-aduk lagi sampai adonan menjadi sedikit bergerindil. Di sini aku masih pakai sendok ya teman-teman, karena efek dari margarinnya itu masih sangat dominan, jadi kurang nyaman gitu kalau pakai tangan karena masih sangat lengket. Nah, ini udah sedikit bergerindil ya teman-teman. Saatnya kita masukkan telur. Telurnya nggak langsung aku masukkan semuanya, tapi aku kocok-kocok dulu karena nggak semuanya aku butuhkan. Kita butuhinnya sedikit aja sampai adonan itu benar-benar kalis. Nah, ini adonannya. Sekarang kita mau masukkan telur ke dalamnya. Kita sisihkan sedikit aja, kira-kira 2 sendok. Nah, kalau udah, sekarang kita aduk-aduk lagi sampai dia benar-benar kalis. Selanjutnya, kita siapkan teflon yang sudah diolesi dengan margarin sedikit aja. Nah, sebenarnya teflonnya ini udah anti lengket, tapi nggak apa-apa, aku jaga-jaga aja. Nah, terus kita tekan-tekan pakai sendok sampai dia itu rata dan membentuk cekungan gitu. Kayak gini hasilnya ya teman-teman. Ini menurutku udah rapi dan siap untuk diisi. Dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin dulu isiannya. Pertama masukkan coklatos matcha. Lalu tambahkan air perasan pandan. Kalian bisa ganti dengan air biasa aja. Tapi menurutku warna dari coklatos matcha itu kurang kuat. So aku tambahin pewarna aja, tapi yang alami. Kalian bisa juga ganti dengan perisa pandan. Lalu kita masukkan kental manis. Oh ya, kental manis ini bukan susu ya. Jadi kita menyebutnya kental manis aja, bukan susu kental manis atau SKM. Karena mayoritas ingredientnya yaitu gula. Kalian bisa cek di bagian komposisi atau ingredientnya. Itu akan tertulis di yang pertama yaitu sukrosa, bukan susu. Meskipun tetap ada kandungan susunya juga ya teman-teman, tapi biasanya itu ada di bagian yang akhir-akhir, jadi bisa kita pastikan kalau kandungan susunya itu sangat sedikit. Jadi menurutku kental manis ini bertujuan bukan untuk konsumsi sehari-hari, tapi lebih ke bahan tambahan untuk baking kayak gitu. Selanjutnya masukkan tepung tapioka. Ini bertujuan sebagai pengental ya teman-teman. Aduk-aduk,
Lalu masukkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, nyalakan kompor, lalu aku kasih sarangan di bagian atasnya, fungsinya agar apinya itu nggak langsung menyentuh teflon, jadinya kulit pai itu nggak gampang gosong. Pakai api kecil aja ya teman-teman. Kulit painya ini aku panasin dulu sekitar 5 menit, kemudian baru aku tuangkan isiannya. Kalau kita lihat, isiannya itu warnanya jadi kelihatan lebih creamy gitu ya teman-teman. Mirip kayak susu melon yang merek Indomilk itu. Jadi kelihatan lebih yummy gimana gitu. Lalu kita tutup dengan tutupan panci dan kita panggang sekitar 20 menitan sampai kulitnya itu agak kecoklatan. Itu tandanya udah matang ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kita tunggu sampai uap panasnya hilang dulu ya, baru kita angkat dan kita pindahkan ke piring. Ini aromanya udah wangi banget teman-teman, udah memanggil-manggil untuk segera disantap. Sekarang aku mau potong-potong painya untuk menunjukkan bagian dalam isinya dan bagian belakangnya. Dan ini mudah banget buat dipotong teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kulitnya itu renyah tapi nggak alot, sedangkan bagian dalam isinya itu lembut banget. Ini dia tampilan isiannya saat dipotong, tebal banget ya teman-teman. Dan ini bagian dasarnya kecoklatan tapi nggak gosong, jadi masih cantik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya nyobain. Ini tampilannya yang udah aku gigit. Puas banget ya teman-teman, karena isiannya tebel dan warna hijaunya juga cantik banget. Pokoknya wajib kalian cobain di rumah. Daripada kalian jajan-jajan di luar atau kalian delivery, itu bisa menguras kantong kalian. Mendingan kalian bikin sendiri di rumah dengan bahan yang ada, dan pastinya bakal nambah skill kalian. Oke. Oh ya, sebenarnya di resep ini aku lupa bilang kalau harusnya kulit painya itu ditusuk-tusukin dulu sebelum dipanggang. Tapi alhamdulillahnya dia tetap jadi ya. Intinya apinya itu harus kecil banget dan kalian juga harus kasih base di bawahnya. Jadi api itu nggak langsung kenain teflon. Nah, aku pakai sarang atau kalian juga bisa ganti dengan loyang bekas yang ceper. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.